Pasukan Israel di Gaza mengungkap upaya Hamas untuk menyusup pangkalan intelijen Zionis Unit 8200. Hamas dilaporkan berusaha masuk ke dalam fasilitas rahasia Zionis dengan menjabar sebagai pekerja cleaning service melalui tender jasa kebersihan. Menurut laporan media Israel, tender jasa kebersihan itu diajukan Hamas untuk mengakses fasilitas Unit 8200. Sebagai informasi, Unit 8200 merupakan intelijen elit Israel yang bertugas dalam operasi rahasia cyber dan pengawasan. Setelah rencana terbongkar, pasukan Israel membatalkan tender yang diajukan agen Hamas pada Sabtu 5 Juli. Selain itu, pasukan IDF memperketat protokol keamanan publik di kawasan tersebut. Di sisi lain, mantan komandan Israel Yossi Saril mengakui penuh kegagalan dalam mencegah serangan Hamas. Ia menyebut kegagalan itu sebagai penyakit serius yang menular di tubuh militer Israel. Ex-perwira IDF bahkan menggambarkan kekalahan Zionis seperti laga sepak bola 15-0 melawan Hamas. Kini Unit 8200 disebut tengah mengalami krisis terburuk dalam sejarahnya dengan kemampuan intelijen yang melemah. Pasukan pendudukan Israel mengakui adanya kerusakan parah akibat serangan roket di wilayah Kibbutz Nirim perbatasan Gaza. Dilaporkan 5 peluru mortir diluncurkan dari jalur Gaza Selatan pada Minggu 6 Juli malam. Proyektil itu mendarat di area yang tengah direnovasi dan tidak berpenghuni sehingga tidak ada korban yang terluka. Meski demikian, ledakan menyebabkan kerusakan besar pada bangunan yang tengah direnovasi. Serangan tunggal itu memicu sirene peringatan menggema di seluruh wilayah perbatasan Israel. Akibatnya membuat ribuan warga Zionis ketakutan hingga mencari tempat perlindungan. Sementara itu, Angkatan Udara Israel mengklaim proyektil gagal dicegat lantaran sistem pertahanan mengalami kerusakan. Dikutip dari The Times of Israel, penyelidikan awal menemukan prosedur pengaktifan Iron Dome saat itu tidak berjalan dengan baik. Militer Israel mengakui kesalahan dalam penggunaan sistem Iron Dome mereka. Bahkan kesalahan yang terjadi saat proses pencekatan membuat proyektil lolos hingga menghantam wilayah Kibbutz Nirim. Adapun warga setempat dimintai tetap tenang namun waspada terhadap potensi serangan susulan dari perlawanan Palestina di jalur Gaza. Penampakan mencekam terjadi di Israel setelah digempur rudal balasan dari kelompok Houthi di Yaman pada Senin 7 Juli. Bahkan sirene peringatan meraung di sejumlah kota saat 2 rudal dari Yaman meluncur ke wilayah Israel. Terdengar suara ledakan dahsyat mengiringi jatuhnya 2 rudal dari Yaman. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, kepulan asap tebal terlihat di atas fasilitas yang diserang oleh proksi Iran. Dikabarkan tentara Zionis berusaha mencegat 2 rudal yang ditembakkan dari Yaman, namun 1 rudal berhasil menargetkan kota Israel. Akibatnya pemukim Israel ketakutan saat melihat rudal Houthi berterbangan di langit Zionis. Sementara itu, beberapa warga Zionis berlarian mencari perlindungan di tengah suara ledakan yang terdengar dari jarak jauh. Dilaporkan sebelumnya Israel melancarkan gelombang serangan menargetkan pelabuhan Hodeidah dan wilayah lain yang dikuasai Houthi. Pasukan IDF mengklaim menghancurkan infrastruktur Houthi di pelabuhan Hodeidah, Ras Isa, dan Salif. Serangan itu disebut sebagai balasan atau serangan berulang Houthi terhadap wilayah Israel. Namun hanya beberapa jam kemudian Houthi membalas dengan meluncurkan 2 rudal ke arah pusat kota Zionis. Juru bicara militer Houthi, Brigjen Yahya Saree, menyatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegat serangan Israel pada Senin 7 Juli. Diketahui serangan Israel itu menargetkan beberapa kota di Yaman termasuk pelabuhan Hodeidah di Laut Merah. Angkatan bersenjata Yaman mengklaim serangan tersebut gagal setelah pertahanan udara memaksa pesawat Israel mundur. Dilaporkan rudal permukaan ke udara buatan dalam negeri digunakan untuk menggagalkan serangan Zionis. Sebagai balasan, Yaman meluncurkan 11 rudal balistik dan drone menargetkan lokasi strategis di Israel. Dikabarkan Bandara Lot, Pelabuhan Asdod, dan pembangkit listrik Askelon diserang rudal balistik hipersonik dari Yaman. Sementara itu, Pelabuhan Eilat dihantam 8 pesawat tanpa awak dalam serangan gabungan. Houthi menyatakan semua rudal dan drone mereka berhasil mencapai sasaran tanpa dicegat Israel. Serangan tersebut diklaim sebagai dukungan terhadap kebebasan rakyat Palestina. Meski demikian, Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan siap menghadapi eskalasi baru dan mempertahankan blokade laut terhadap Israel.
Seorang prajurit Israel, Daniel Etri, ditemukan tewas bunuh diri di hutan Beria pada Sabtu 5 Juli. Prajurit berusia 24 tahun itu dilaporkan mengalami tekanan mental berat usai bertugas di jalur Gaza dan Lebanon dalam konflik militer. Ia sering bercerita kepada ibunya terkait bau mayat dan gambaran jenazah yang terus menghantuinya. Dikutip dari Jerusalem Post, pasukan IDF itu pernah mengangkut jasad-jasad rekannya yang gugur di medan perang. Hal itu sangat membekas pada pikirannya dan memperparah kondisinya. Sementara itu, Daniel sempat menerima tunjangan dan perawatan dari Kementerian Pertahanan Israel. Namun kondisinya terus memburuk hingga dirawat di rumah sakit jiwa. Bahkan kondisi mentalnya kian melemah hingga akhirnya prajurit IDF itu nekat bunuh diri dengan cara tragis. Jasad Daniel ditemukan dalam kondisi hangus setelah membakar diri di dalam mobilnya di hutan Beria, Israel. Prajurit IDF itu dikabarkan kerap mengamuk hingga merusak apartemen lantaran tak tahan dengan penderitaannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.